Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap persoalan, masalah, sakit, penyakit yang kami alami Tuhan, saat ini kami mau membawa dalam tangan-Mu yang Maha Kuasa Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah pengharapan kami, dan hanya Engkau-lah tempat perlindungan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami akan dilepaskan, kami akan dibebaskan. Segala sakit penyakit Tuhan Engkau sudah tanggung di kayu salib. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, kami percaya Tuhan, kami datang tidak sama seperti ketika kami pulang Tuhan. Ketika kami datang bawa sakit penyakit, kami pulang akan bawa kesembuhan. Ketika kami datang dengan persoalan, kami pulang mendapatkan jalan keluar atas persoalan hidup kami Tuhan. Kami imani itu Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini, saat ini Tuhan, seberapa kami mau rindu menyenangkan hati-Mu saja. Kami rindu akan menyembah Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Kau beracara di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu saja. Semua kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara, kita mau katakan Tuhan
Setiap mulut kita mau bersaksi bahwa Engkau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat syukurmu. Inilah mulut kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Haleluya. Dengan
Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami. Inilah ucapan iman kami Tuhan. Yesus penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya Ku kasihi anak Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya Ku kasihi anak Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Gunung-gunung, laut bergelora, Shalom. Saudara siap untuk memuji
memuliakan nama Tuhan? Siap? Saudara, kita angkat satu pujian. Kita mau katakan ini adalah hari yang terbaik untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Kita mau katakan, kau gunung batuku, dan engkau adalah kota benteng kami Tuhan. Amin. Gunung batuku dan
hidup saya. Saya adalah seorang single parent, saudara, dan pujian ini sangat memberkati saya karena hanya Tuhan yang menjamin hidup saya. Saya hanya seorang perempuan yang tidak punya skill, saudara. Saya punya 2 anak dan saya harus menghidupi mereka dengan ketidakmampuan saya, keterbatasan saya. Sekolah saya cuma sampai SMP, saudara. Hari ini bisa kerja apa ya? Tapi Tuhan, saya percaya Tuhan yang menjamin hidup saya. Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Anak-anak saya boleh bertumbuh. Sekalipun saudara, saya mau bersaksi, saudara, sekalipun anak yang besar, saudara, saya tahu dia mempunyai luka batin, saudara. Dan saya minta dukungan doa dari jemaat Tuhan di tempat ini. Saya kuat karena ada Tuhan yang menopang saya, tapi saya butuh doa dari saudara-saudara di tempat ini, dari Bapak Gembala. Ada kalanya saya down, ada kalanya saya hidup Tuhan. Anak-anak saya yang pertama ini agak-agak susah, saudara. Dia gak pernah ngomong apa yang dia rasakan, dia tidak pernah ngomong. Nah, itu yang menyebabkan dia mengalami luka batin ya, atas apa yang terjadi pada orang tuanya. Dan saya sadar itu, saya sangat bersalah. Saya mohon ampun pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Itu di luar kendali saya. Dan sekarang dia tumbuh menjadi anak yang introvert, saudara. Susah untuk bergaul. Sebenarnya dia punya skill bermain gitar. Saya rindu sekali, saudara, dia bisa main di sini, melayani bermain gitar gitu. Itu yang saya rindukan. Saudara, doakan saya. Saya rindu anak-anak saya bersama-sama saya melayani Tuhan di tempat ini, karena itulah ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami gitu. Karena hanya itu yang bisa kami kasih buat Tuhan. Pelayanan kami, apa yang kami bisa buat untuk Tuhan, kami buat untuk Tuhan. Dan saya rindu juga anak-anak saya ikut terlibat. Saudara-saudara, doakan saya supaya anak saya yang pertama, terutama saudara, luka batinnya boleh disembuhkan. Tuhan angkat. Itulah yang menjadi pergumulan saya, saudara. Dan saat ini saya baru kali ini saya bilang, saudara, ini sebenarnya beban banget ya buat saya, saudara. Dia sudah kuliah semester 5, saudara. Dan entah kenapa, saudara, udah beberapa bulan ini dia nggak mau masuk kuliah, saudara. Dan itu jujur secara manusia saya kecewa. Saya banting tulang untuk bisa menguliahkan dia, saudara. Tapi dia bilang, "Ma, nggak bisa lanjut." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang nggak bisa ngikutin mata kuliah apa segala macam gitu. Saudara-saudara, doakan saya supaya saya menemukan jalan keluar. Saya berdiri di tempat ini bukan karena saya tidak ada masalah. Saya baik-baik saja. Saya ada dalam pergumulan, saudara, tapi saya mau belajar. Saya mau belajar Tuhan. Saya boleh ada dalam pergumulan, saya boleh ada dalam kesusahan, tapi saya tetap mau melayani Tuhan. Untuk itu, saudara, saya nyanyikan lagu ini kan lagu ini sangat memberkati saya. Walau badai menerpa, tangan Tuhan tetap menopang saya. Saudara, doakan terus supaya saya dan anak-anak saya boleh tetap ada di dalam Tuhan, dan kami semua boleh melayani Tuhan. Saudara, saya rindu menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita bangkit berdiri. Saya rindu kita lebih lagi menyanyi lagu ini bersama saya. Amin. Batuku dan
Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara kita, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita, hidup kita untuk ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan, tapi tidak mampu jalan sendiri Tuhan. Amin. nyanyikan lagu ini mulai dari awal, saudara. Nyanyikan dengan iman.
menyanyikan lagu ini, kita katakan dengan iman, Roh Kudus pegang tangan kami. Simponi
Terima kasih Bapak kau hadir bersama kami saat ini untuk menjamah setiap anak-anakmu Bapak. Kau puaskan anak-anakmu Bapak. Terima kasih Roh Kudus buat lawatanmu. Terima kasih Roh Kudus buat pengurapanmu. Terima kasih Bapak. Urapi kami semua Bapak. Kuduskan kami semua Bapak oleh darah Yesus. Layakkan kami Bapak oleh darah Yesus. Terima kasih Bapak. Saatnya Kau berfirman kepada setiap kami Bapak. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman. Maka urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Roh Kudus itu. Biar hikmat Roh Kudus lah yang bisa mengajar bukan pengetahuan manusia. Berfirman Bapak dan kuduskan hamba-Mu. Kuduskan kami semua. Sucikan hati kami semua. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom. Harusnya pada hari ini pembicara yaitu Evangelis Edwin Hartanto dari Bali. Beliau tiba-tiba memberikan kabar kepada saya bahwa dia tidak bisa datang. Dia minta maaf. Terpaksa saya harus bawakan menggantikan beliau di tempat ini. Tapi saya percaya tidak ada suatu kejadian yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua sudah ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Saudara, Tuhan tadi malam setelah saya terima telepon, minta kabar, Tuhan taruh saya tema ini saudara, memahami kairos Allah. Memahami kairos Allah. Saudara, ketika Allah Tritunggal menciptakan alam semesta ini di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 3, itu sangat jelas sekali bagaimana Allah menciptakan waktu kronos, waktu dunia, waktu yang terbatas ruang dan waktu. Waktu yang juga satu hari 24 jam kalau menurut hitungan manusia. Jadi ada pagi, ada siang, ada malam, ada dua ya, ada dua, siang dan malam. Itu waktu kronos. Jadi terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, di dalam waktu kronos itu ketika Allah menciptakan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 3 sampai pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-6 atau ke-7 ya. Itu Allah menciptakan dengan waktu. Tapi waktu kronos itu waktu yang masih suci, waktu yang masih kudus, waktu yang masih tidak terkontaminasi dosa, waktu yang begitu amat baik sekali. Waktu yang begitu amat baik sekali. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, orang tua pertama kita Adam dan Hawa, waktu kronos itu menjadi jahat, menjadi tercemar oleh karena dosa. Nah, kita tahu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Allah membuat perjanjian di dalam Kejadian 3 ayat 19 yang disebut dalam bahasa Latinnya proto-evangelion, artinya Injil pertama yang disampaikan di dalam Taman Eden saat itu. Injil pertama secara simbolik maksudnya. Itu bicara tentang kedatangan Mesias. Nah, ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dibuang ke bumi ini, keluar dari Taman Firdaus, waktu itu sudah menjadi waktu yang sangat jahat. Sampai hari ini, sampai Tuhan nanti datang yang kali kedua. Waktu saat ini berarti sudah dan saya tinggal di waktu yang amat sangat jahat. Dan di dalam waktu yang jahat ini Allah memberikan 6 hukum. Allah memberikan 6 hukum, dan ini Alkitab mencatat, saudara. Saya bicara berdasarkan Alkitab ya. 6 hukum. Hukum yang pertama apa? 6 hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah kehendak Allah. Yang kedua, rencana Allah. Yang ketiga, intervensi Allah. Yang keempat adalah kebebasan manusia. Yang kelima, hukum alam. Yang keenam, intervensi iblis. Jadi ada 6 hukum yang Allah sengaja buat setelah waktu ini jatuh ke tangan si iblis. Begitulah kira-kira, saudara. Jadi dia memberikan 6 hukum. Nah, ada kehendak Allah. Terus apa lagi tadi? Rencana Allah. Terus apa lagi? Intervensi Allah. Terus apa lagi? Kebebasan manusia. Terus apa lagi? Hukum alam. Yang keenam, intervensi iblis. Dan Alkitab mencatat itu, saudara. Kalau kita lihat secara utuh dan menyeluruh dari kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, 6 hukum ini, saudara dan saya ada di bawahnya. Ada di 6 hukum ini. Kita nggak bisa bebas dari 6 hukum ini. Contoh, saudara, kehendak Allah. Saudara, orang Kristen tentang kehendak Allah, itu hanya berapa persen sih yang bisa melakukan kehendak Allah? Selebihnya enggak. Contoh apa? Mengampuni. Apakah orang Kristen, sekian miliar orang di dunia ini, kurang lebih Kristen itu kurang lebih 3 miliar orang, saudara. 3 miliar lebih orang Kristen, apakah melakukan kehendak Allah? Persennya paling 1%. Sedikit sekali. Lalu kalau kita bicara lagi, kehendak Allah itu banyak. Mengampuni, memberkati, mendoakan, ya, setia, melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Hanya 1%. Tapi lalu sebagian besar itu gimana dong? Kalau gitu nanti kalau kita dipanggil dalam kematian, kita nggak selamat. Beda. Kita diselamatkan karena anugerah. Nah, tapi saya nggak bahas tentang kehendak Allahnya, saudara. Saya mau bahas dari 6 hukum ini, yaitu intervensi Allah, yaitu memahami waktu Allah, kairos Allah. Kita belajar sekarang ini kairos Allah. Apa sih itu kairos Allah? Kairos Allah itu juga waktu. Jadi kairos itu waktunya Allah. Waktunya Allah ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan waktunya Allah ini kapan saja Allah bertindak. Ketika Allah bertindak, itu kairos. Itu namanya intervensi Allah terhadap dunia ini, alam semesta ini. Itu intervensi Allah, salah satunya adalah kairos Allah. Kairos Allah ini berhubungan dengan rencana Allah. Rencana ini berhubungan dengan kehendak Allah. Ini berurutan, saudara. Nah, kalau kita baca Alkitab, saudara, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, kalau saudara baca sungguh-sungguh pelajari, saudara akan ketemu bagaimana Allah berintervensi dengan waktunya. Dengan waktunya, saudara. Contoh apa sih? Misalnya, saudara, ya, kita baca ya, Yohanes pasal 2. Ya, Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga dan 4. Saya akan bacakan ya.
Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Nah, saudara, di sini dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Nah, saudara, kita lihat ayat 3 dan 4. Ini saya bicara intervensi Allah. Waktunya Allah dalam dunia ini. Ya. Kalau Allah berintervensi, saudara, nah, perlu jelasin dulu ya. Kalau Allah berintervensi, itu kuasa iblis tidak bisa menghalangi. Ya, kuasa iblis sehebat apapun tidak bisa menghalangi kalau Allah udah intervensi. Semua kuasa yang ada di bumi ini semua tunduk kepada kuasa Allah. Jadi iblis nggak bisa berintervensi. Kalau nggak bisa mengganggu intervensi Allah. Kalau ketika Allah berintervensi. Ya. Nah, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau, ibu, daripadaku? Saatku belum tiba. Ini ada dua hal yang perlu saya jelasin, saudara. Yang pertama, Yesus berkata di sini, mau apakah engkau, ibu? Nah, Alkitab bahasa Indonesia ini dipengaruhi oleh doktrin daripada Katolik. Ya. Kata ibu di sini kan Yesus berkata, dikatakan di sini, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Betul? Ada kata ibu, ada berapa kata ibu di sini? Kalimat ibu 2 ya, betul nggak? Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus kan ya, mereka kehabisan anggur. Sebetulnya kata ibu Yesus, ibu itu nggak ada, kata di dalam bahasa Asia itu nggak ada, saudara. Ya. Tapi kalau yang mau apakah engkau daripadaku, ibu, itu ada. Tapi di dalam bahasa aslinya itu bukan ibu, tapi gune. Artinya apa? Hai perempuan. Ya. Kalau ibu itu dalam bahasa aslinya disebut meter, artinya ibu. Ini gune, artinya Yesus berkata kepada Maria, mau apa engkau, hei perempuan, begitu. Kok kelihatannya nggak sopan Yesus? Tidak. Sebab ketika Yesus memasuki usia 30 tahun, disitulah kemesiasannya berlaku. Kealahannya berlaku. Sehingga ketika Yesus berusia 30 tahun, terlepas hubungan secara fisik dengan Maria. Sehingga Yesus selalu berkata kepada ibunya Maria ini, mau apa engkau perempuan? Kuning. Jadi ini menunjukkan eksistensi daripada Yesus. Bahwa dia itu Mesias. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu saudara. Kuning ya. Lalu saat itu belum tiba. Kalimat tiba itu dalam bahasa aslinya heiko. Heiko itu artinya apa? Akan datang, ini merujuk kepada kairos. Waktuku belum tiba. Artinya heiko ini merujuk kepada tunggu waktunya Tuhan. Begitu saudara. Tunggu waktunya Tuhan. Nah, waktunya Tuhan itu ada. Yesus bekerja dengan waktunya Tuhan. Jadi tidak bekerja dengan waktunya manusia, dengan keinginan manusia. Ketika Yesus membuat air menjadi anggur, itu ada jeda waktu beberapa jam antara ketika Yesus berkata kepada Maria berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Kata Yesus, hai perempuan, waktuku belum tiba. Artinya apa? Tuhan bekerja dengan waktunya, bukan dengan waktu manusia, bukan dengan keinginan kita. Artinya heiko, belum tiba itu heiko, artinya ini merujuk kepada waktunya Tuhan. Artinya tunggu, waktuku belum tiba. Begitu maksudnya. Dia punya waktu sendiri. Termasuk saudara dan saya saat ini. Apapun masalah dan pergumulan hidup kita, apapun rencana kita, kalau belum waktunya Tuhan, saudara dan saya mau puasa berapa hari juga, mau puasa berapa bulan juga, itu nggak akan pernah turun. Selalu ada waktunya Tuhan.
Ketika Tuhan juga membangkitkan Lazarus di dalam kitab Injil Yohanes, lalu Yesus berkata apa? Dia dapat kabar ya bahwa Lazarus yang kau kasihi sakit keras. Lalu firman Tuhan katakan apa selanjutnya? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan kalau tinggal 2 hari lagi, kata murid-muridnya apa? Mati Lazarus. Begitu. Dan kenyataannya mati. Tapi ketika Yesus datang, itu udah hari ke-6 kalau nggak salah. Dan dikatakan apa? Oleh Marta, Maria. Udah, Lazarus sudah mati 4 hari yang lalu. Ngapain lihat kuburannya? Kalau dibuka pun udah berbau. Tapi Yesus katakan apa? Buka batu yang menutupi kuburan itu. Lalu dia katakan apa? Hai Lazarus, keluarlah. Yesus bekerja dengan waktunya. Kalau sudah baca keempat Injil, bagaimana Yesus membuat mujizat? Dia melakukan mujizat demi mujizat dengan waktunya, bukan waktu manusia. Kita harus pahami ini, saudara. Sampai saat ini, kalau saudara dan saya punya pergumulan, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun sakit kita, dan lain sebagainya, itu ada waktunya Tuhan. Kita berdoa ya harus, memohon harus, tidak salah tidak, tapi tetap itu tunggu waktu Tuhan. Bagaimana kita menunggu waktu Tuhan? Tuhan memberikan iman kepada kita. Dengan iman itu kita mempercayai akan tiba waktunya Tuhan untuk saya. Udah nangkep? Ya, nangkep ya? Oke. Nah, saya akan masuk ke 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan. Bisa tayangnya di TV di TV ya. Sok, ayo. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkata perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu terhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari kelebihnya engkau serta anak-anakmu." Kita balik ke poinnya. Nah, saudara, ini mengisahkan bagaimana seorang istri dan salah satu nabi kecil. Ini nabi kecil ya. Salah seorang nabi kecil, istrinya di mana suaminya meninggal, bukan mewarisi kekayaan tapi mewarisi hutang. Mewarisi hutang. Hutang yang sangat banyak sekali, saudara. Ya, begitu. Tapi sebelum saya masuk ke sini, kita mau lihat mengenal nama-nama ini dulu. Elisa itu adalah pembantunya daripada Nabi Elia. Jadi Elisa mengikuti dan belajar kepada Elia itu selama 8 tahun. Kalau sudah baca nanti di dalam 1 Raja-Raja.
kata tahun itu nggak ada di situ, tapi kita pelajari memang itu dia 8 tahun, begitu saudara. Nah, Elia itu seniornya daripada Elisa, dua-duanya nabi, saudara. Ya, nah Elia itu seniornya daripada Elisa, itu dia tidak mengalami kematian tubuh, tapi tubuhnya diubah dengan tubuh kemuliaan, lalu Tuhan angkat ke surga. Ya, itu ada di dalam 2 Raja pasal 2. Ya, kita cuma selembar, kita lihat nanti. Nah, Elia, nama Elia itu artinya Allah itu Tuhan, artinya Elohim, Yahweh Elohim. Ya, nama Elia artinya Allah itu Tuhan, Yahweh Elohim. Ya, Yahweh Elohim. Yang pernah waktu PA saya katakan, mulai dari Kejadian pasal 2 ayat 4, nama Elohim ditambah menjadi Yahweh Elohim. Yahweh itu Tuhan, Elohim itu Allah. Jadi Tuhan itu namanya Allah. Allah itu punya nama, namanya tuh Tuhan, Yahweh Elohim. Elia itu Yahweh Elohim dalam bahasa Ibrani-nya. Lalu Elisa itu Allahku adalah keselamatanku. Itu bahasa Ibrani-nya. Elisa itu Allahku adalah Allah keselamatanku. Seperti itu sudah. Nah, nama-nama di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, itu punya pesan-pesan khusus. Nama-nama ini punya pesan khusus. Jadi nggak sembarangan asal ditaksi nama, gitu saudara. Dan sampai saat ini juga kita tahulah, kita juga pakai nama-nama yang kadang-kadang punya arti, begitu saudara. Harapan kita adalah supaya sesuai nama itu anak kita ini punya masa depan yang bagus. Kan begitu tujuannya. Salah tidak saudara, ya begitu. Nah, Elisa dari keluarga kaya raya yang dipanggil Allah menjadi nabi untuk meneruskan Nabi Elia melayani bangsa yang keras hati. Jadi Elisa ini ya mengikuti Elia ini selama 8 tahun. Sebelum Elisa mengikuti Elia, Elisa ini adalah peternak. Keluarganya itu keluarga peternak, kaya raya. Dan ketika akhirnya dia ketemu dengan Elia, ya ada itu di dalam 1 Raja-Raja pasal sekian, nanti sudah baca-baca sendiri ya. Nah, ketemu dia dan Elia langsung digerakkan Tuhan, engkau ikut aku. Jadi langsung saat itu Elisa ya dipanggil Tuhan lewat Elia dan dia tinggalkan semua ternaknya. Bahkan kalau nggak salah 2 ekor sapi yang sedang menggarap lahannya, itu dia sembelih, dia korbankan untuk Tuhan dan untuk Elia. Dia persembahkan untuk Tuhan dan untuk Elia sebelum dia melayani. Dan Elisa melayani Tuhan itu full time jadinya saudara. Dia tinggalkan kekayaan keluarganya, sepenuhnya dia melayani Tuhan. Jadi Elisa ini dari keluarga yang kaya raya. Nah, seperti itu sudah. Ya, lanjut. Elisa meninggalkan semua kekayaan dan mengambil keputusan melayani Allah. Elisa 8 tahun melayani dan belajar dari Elia. Dia selain melayani Elia, mendukung pelayanan Elia, Elisa juga belajar kepada Elia. Dia belajar 8 tahun bagaimana Elia mempersiapkan Elisa untuk menggantikannya menjadi nabi besar di Israel saat itu. Karena Elia tahu bahwa waktunya akan tiba di mana Tuhan akan angkat dia ke surga. Dan Allah mempersiapkan Elisa. Begitu saudara. Pertama, Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Elisa tidak didukung. Nah, ketika Elia saat itu menjadi nabi, itu ada 50 nabi kecil di Israel. Ada 50 nabi kecil di Israel yang mendukung pelayanan Nabi Elia. Jadi 50 nabi kecil ini mendukung sepenuhnya pelayanan Nabi Elia. Begitu sudah. Tapi ketika Elia diangkat Tuhan ke surga, akhirnya Tuhan memilih Elisa menggantikan Elia. Nah, kita lihat di sini dikatakan ya, pertama Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Elisa tidak didukung oleh 50 nabi. 50 nabi ini tidak mendukung Elisa. 50 nabi ini berkata, engkau siapa? Engkau baru 8 tahun ikut Elia. Kami udah puluhan tahun
Begitu, sudah baca nanti di dalam 1 Raja-Raja ada ya. Nah, lalu selanjutnya apa? Tapi akhirnya Allah lah yang membela Elisa. Barulah para nabi Israel menjadikan Elisa sebagai pemimpin mereka. Allah yang akhirnya mengkukuhkan Elisa. Allah lah yang berkata-kata bahwa ini ya yang aku utus. Jadi secara manusiawi 50 nabi ini nggak mau terima. Nah, ternyata setelah Allah mengurapi Elisa dengan 2 kali urapan dari Elia, disitulah kuasa Allah ada pada Elisa. Selanjutnya saudara, Elisa pernah dihina. Nah, ini salah satu peneguhan daripada Allah kepada 50 nabinya. Karena 50 nabinya tidak bisa terima. Lalu ketika itu Allah salah satu yang meneguhkan Elisa adalah dengan apa? Di mana Elisa pernah dihina oleh 40 anak kecil. Dikatakan botak. Memang Elisa itu kepalanya itu agak botak, saudara. Seperti itu ya. Lalu apa? Akhirnya Allah membela Elisa. Berujung apa? 40 anak itu habis dicabik-cabik, dibunuh oleh 2 beruang. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kok Allah bisa sadis ya? Bisa kejam. Anak-anak kecil kan, ya wajar lah anak kecil kan gitu ya. Saya juga kok kaget gitu. Saya juga ini Allah kok kayaknya maaf ya, kok nggak punya hati nurani Allah jangan. Lah anak kecil nggak salah saudara. Maksudnya nggak salah ya anak kecil. Saya juga seringkali mungkin sama anak kecil seringkali jadi diledek apa gitu ya. Ya kita nggak akan marah anak kecil, betul nggak? Tapi kenapa kok Allah bisa membunuh 40 anak kecil ini? Kita nggak ngerti pikiran Allah. Tapi di sini Allah menunjukkan kepada 50 nabi, ini yang aku utus. Saudara, kita harus memahami dan mengerti. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan, saudara. Tapi saudara, saya katakan hamba Tuhan yang benar. Kalau yang nggak benar mah kita nggak perlu ikutin gitu, saudara. Seperti itu. Nah, kita balik lagi, saudara. Jadi Allah untuk membela Elisa, meneguhkan Elisa kepada 50 nabi, Allah menunjukkan 40 anak jadi korban, saudara. Saudara masa setujulah. Ini Allah, maaf ya, kalau menurut Allah ini nggak ada kasihnya, saudara. Nggak benar, saudara. Kalau kita mau jujur, 40 anak, sekali lagi saya bilang 40 anak, saudara. Betul nggak? Saudara misalnya dihina sama anak-anak kecil lah. Lalu anak kecil ini saudara tempeleng atau saudara pukul. Kira-kira orang-orang di sekitar saudara membenarkan saudara atau menyalahkan saudara? Menyalahkan anak kecil kok nggak ngerti apa-apa, betul nggak? Tapi ini intervensi Allah. Kita nggak ngerti. Saudara ya, kita nggak ngerti. Sebagaimana ketika orang-orang Firaun, orang-orang Mesir, Raja Firaun dengan tentaranya itu dikubur hidup-hidup di Laut Teberau, di Laut Merah. Ketika bangsa Israel melintasi laut itu, bangsa Israel melintasi laut itu, di laut yang dibelah 2. Setelah itu Firaun dengan tentaranya dan panglimanya mengejar. Lalu di tengah-tengah Laut Teberau itu mereka dikubur oleh air. Wah, kelihatannya anak kecil juga, tapi kita nggak ngerti. Nah, itu intervensi Allah, saudara. Dan intervensi Allah itu juga bisa terjadi buat saya, buat saudara, saudara. Baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, kita nggak ngerti, saudara. Ngeri, saudara. Ya. Nah, selanjutnya, saudara. Ya, klik selanjutnya. Salah satu dari Nabi Ina, kita masuk ke sini sekarang, saudara ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, ya. Di sini dikatakan salah satu dari para nabi membantu pelayanan Elisa meninggal dunia. Istri dan anak-anaknya diwarisi hutang yang sangat besar sekali. Kalau warisannya warisannya usaha yang besar, tanah yang besar, rumah yang besar, emas yang banyak. Ya, senang dong saudara, betul nggak?
Ini diwarisi sama utang, saudara. Jadi si nabi ini nggak punya apa-apa, saudara. Dia mewarisi utang. Sebelum nabi ini meninggal, nabi ini berdoa dan berusaha untuk melunasi pinjamannya. Sampai meninggalnya nabi ini belum beruntung bisa melunasi utangnya. Istri pun berusaha untuk melunasi, tapi tetap tidak bisa. Saudara, jadi si nabi ini, ya, sebelum meninggal dia tetap berusaha untuk membayar dan melunasi utangnya. Dan saya percaya sebagai seorang nabi, dia otomatis dia berdoa. Selain berdoa, dia berusaha untuk supaya hutang-hutangnya bisa lunas. Tapi sampai waktunya dia meninggal, hutang itu belum bisa dibayar, saudara. Dan akhirnya yang menanggung istri dan kedua anaknya. Nah, istri dan kedua anaknya ini yang menanggung hutang suaminya. Akhirnya apa? Si istri juga berusaha untuk membayar hutang itu, melunasi hutang itu. Tapi tidak bisa. Dan akhirnya ujung-ujungnya kedua anaknya akan diambil menjadi budak sebagai pembayaran pelunasan hutang daripada keluarganya. Itu ceritanya, saudara. Ya. Nah, salah seorang dari istrinya ini, si para nabi yang akhirnya dengan waktunya dia dengan waktu yang ada di dunia berusaha selalu gagal dan gagal. Dia berdoa, saya yakin dia berdoa. Dia berusaha, saya yakin dia berusaha. Tapi saudara, kalau kita lihat ceritanya, ini belum waktunya Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Tapi ketika waktu Tuhan tiba, si istri ini akhirnya Tuhan gerakkan untuk datang menemui Nabi Elisa. Jadi istri ini dengan waktu yang tepat, dengan waktunya Allah, di mana Allah sudah mengatur. Dan akhirnya si istrinya ini, wanita ini, janda ini, saudara, akhirnya dia datang kepada Elisa minta tolong. Dia mengadu, ya kan, di dalam ayat yang ke-1 dikatakan apa? Salah seorang istri dari para nabi ini mengadukan kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Di dalam bahasa lainnya dikatakan dia taat kepada Tuhan dan taat kepadamu. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah, ini kairosnya sudah mulai tiba. Di sini Allah berintervensi. Padahal mungkin si nabi yang ketika masih hidup, istrinya dia meninggal mewarisi hutang dan istrinya juga berdoa. Tuhan dengar. Tapi Tuhan bekerja dengan waktunya. Saudara, apakah Tuhan gak punya perasaan melihat penderitaan daripada wanita ini? Suaminya setia melayani Tuhan, tetapi meninggalkan hutang, dan akhirnya istrinya dan kedua anaknya dikejar-kejar oleh hutang, dan ujung-ujungnya kedua anaknya akan dijadikan budak. Apakah ini mengerikan, saudara? Ini sangat menakutkan. Dan saya yakin saat itu dia diteror oleh penagih hutang. Terus diteror dan diteror. Tapi ketika waktu Tuhan tiba, ketika Allah berintervensi, waktu Tuhan tiba, kairos Tuhan tiba, di mana Tuhan, Roh Allah, menggerakkan wanita ini datang kepada Nabi Elisa. Jadi si perempuan ini datang kepada alamat yang tepat. Karena setiap saudara dan saya yang beriman, yang bergumul dan berdoa dengan masalah-masalah kita, percayalah ketika Allah sudah waktunya tiba, Dia akan membawa kita ke tempat yang tepat, ke jalan yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat. Itu pasti. Kita nggak ngerti, saudara. Jadi perempuan ini ketemu dengan orang yang tepat, yaitu Elisa. Lalu selanjutnya, saudara, ya, di ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan itu kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli berisi minyak. Saudara, di sini kalau kita lihat, saudara, ya, wanita ini ketika dia tiba waktunya Tuhan tiba buat dia punya ketaatan. Dia memperhatikan firman Tuhan. Dia memperhatikan
perintah apa yang dikatakan oleh Elisa. Dia perhatikan sebab dia percaya ketika Elisa berkata-kata, itu adalah firman Allah. Jadi si wanita itu mendengar suara Elisa dan perempuan ini percaya Allah berfirman lewat Elisa. Firman-Nya apa lewat Elisa? Apa yang kau punya di rumahmu? Perhatikan saudara, apa yang kau punya di rumahmu? Apa yang kau punya di rumahmu? Ini firman Tuhan. Dan perempuan ini nangkep. Nah, demikian juga dengan saudara dan saya. Saudara, hidup kita ini punya banyak masalah. Mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, setiap kita pasti punya masalah, punya pergumulan yang berbeda-beda. Betul? Ya. Nah, ketika kita punya masalah, punya pergumulan hidup, Tuhan cuma tanya satu. Seperti yang ada di dalam Lukas 18 ayat 8b. Ketika aku datang, apakah aku menemukan iman itu di bumi? Jadi yang dia lihat iman kita. Ada nggak iman kita? Tuhan nggak lihat yang lain. Ada nggak iman kita? Sebagaimana juga Elisa berkata kepada perempuan ini, apa yang ada di rumahmu? Perempuan ini nangkep. Dengan beriman dia katakan apa? Cuma ada buli-buli yang berisi minyak. Nah, buli-buli yang berisi minyak itu dalam buli-buli di sini bukan buli gentong, enggak, saudara. Itu buli-buli kira-kira sebesar botol aqua 600 ml. Sebesar itu buli-buli. Sebesar botol aqua 600 ml. Dikit nggak? Dikit. Bisa nggak buat bayar utang? Nggak bisa. Tapi si perempuan ini dia katakan apa? Hambamu itu tidak punya apa-apa sesuatu, tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Cuma itu. Dia berkata gini, tapi dia mengimani ada sesuatu yang Allah sedang pesan kepada perempuan ini lewat Nabi Elisa. Demikian juga saudara. Kalau saudara percaya saat ini, kita duduk diam membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya ini adalah firman Tuhan, ini adalah suara Tuhan, bukan suara saya, berarti saudara akan diberkati firman Tuhan. Masalahnya saudara, apakah saudara melihat saya di sini hanya sebagai seorang si Denny, atau yang menyampaikan suara Tuhan? Kalau saudara percaya, ketika kita baca renungan firman bersama-sama, firman-Nya akan menjadi momentum terima buat saudara maupun buat saya. Kita percaya itu saudara. Ya. Kalau kita percaya saat ini Allah sedang berbicara, berarti saudara dan saya akan fokus baca, dengar firman Tuhan, renungan firman Tuhan, bukan berfokus kepada HP saudara. Bukan berfokus kepada HP saudara. Contoh saudara, kalau saudara atau saya, kita diundang misalnya oleh Bapak Presiden Jokowi untuk temu muka dengan Bapak Presiden Jokowi di istana misalnya. Saya yakin ketika beliau berkata-kata, saudara nggak akan pegang HP saudara akan dengerin. Betul? Menghormati, menghargai. Apalagi kalau saudara percaya dan beriman bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berfirman kepada saudara saat ini. Berarti sudah membuka hati untuk firman Tuhan. Sebagaimana perempuan ini, dia katakan cuma ada buli-buli, satu buli yang berisi minyak, itu sebesar botol aqua 600 ml. Lalu ayat ketiga, firman Tuhan katakan apa? Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Di ayat yang ketiga ini luar biasa, saudara. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ada kalimat tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, kalau Tuhan sudah intervensi, Tuhan sudah menolong, Dia akan berkati dengan melimpah, saudara.
Enggak tanggung-tanggung. Dia akan menyembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dia akan membela dengan pembelaan yang sepenuhnya. Dia akan menjaga dan melindungi dengan sepenuhnya. Tuhan tuh kalau menolong kita, waktu Tuhan tiba, dia nggak akan pernah setengah-tengah, sepenuh hati, 100% dia nyatakan kuasa dan kemuliaannya. Karena Elisa lewat Tuhan berfirman, Elisa, jangan terlalu sedikit, kamu ke kiri ke kanan minta bejana-bejana. Nah, bejana-bejana yang ada di dalam ayat yang ketiga dan dengan yang dikatakan buli-buli itu beda. Kalau buli-buli itulah yang tadi saya katakan paling besar sebesar botol aqua 600 ml. Tapi kalau bejana itu gentong. Mungkin isinya 10-20 liter, ya bisa lebih. Dan minyak itu bukan minyak sayur, saudara. Saudara mungkin berpikir ini minyak sayur, dimoli apa enggak, saudara? Ini minyak zaitun. Minyak zaitun mahal. Sekarang aja minyak zaitun kalau di yang asli sudah di supermarket itu satu botol sekilo seliter yang asli itu ratusan ribu, saudara. Satu liter nggak sampai 1 liter, 600 ml apa setengah liter gitu, ratusan ribu. Kalau yang zaitun asli mahal sekali minyak zaitun itu, saudara. Dan ini bejana-bejana. Jadi Tuhan lewat Elisa berfirman, coba kamu lihat kiri kanan tetangga-tetanggamu, pinjam bejana-bejana, bukan buli. Bejana gede, saudara, gentong. Akhirnya anak-anaknya cari bejana. Saudara, kalau kita lihat di sini, ya, ayat yang ketiga ini, berarti si perempuan ini walaupun banyak hutang, tapi hubungan dengan tetangga kiri kanan itu baik sekali. Kenapa? Kalau nggak baik, nggak mungkin dia dikasih pinjam bejana, betul. Kalau hubungannya nggak punya relasi yang baik, nggak mungkin, saudara. Malu hati, hubungannya nggak baik, betul nggak? Tapi karena hubungannya satu dengan yang baik, begitu harmonis, jadi dia gampang. Tetangga-tangganya support, kasih pinjam bejana, kasih pinjam bejana, kasih pinjam bejana. Hubungannya baik antar tetangga, relasinya terhadap sesama. Kenapa perempuan ini bisa punya relasi yang baik? Saudara, firman Tuhan katakan dengan jelas sekali dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kedua hukum yang tercantum dalam dua hukum ini, dan seluruh isi hukum Taurat ada di dalamnya. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi manusia sesama kita, itu bohong besar. Kalau kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi sesama kita. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Demikian juga dengan si wanita ini. Wanita ini walaupun banyak hutang, tapi punya relasi hubungan yang begitu baik dengan tetangganya, sehingga dengan mudah dia pinjam bejana. Lalu selanjutnya si wanita ini, ya, walaupun dia, ya, banyak hutang, tapi dia dihargai oleh tetangga kiri kanannya. Kenapa? Karena istri seorang nabi. Istri seorang nabi. Saudara dan saya itu lebih dari nabi, saudara. Kok bisa iya? Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas sekali di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Kalau kamu percaya Yesus, kamu disebut anak-anak Allah. Lebih dari nabi. Maka dari itu kita harus saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Saudara, di dalam gereja kita ini, saya percaya, saudara, ruko ini diberikan oleh Tuhan buat kita. Ini dahsyat dan luar biasa, saudara. Ketika saya berdoa di sini sama saudara Ali, saya selalu merenung, Tuhan terima kasih buat ruko ini. Terima kasih. Karena saya tahu Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan sudah kasih ruko ini, pasti Tuhan akan kirim jiwa nanti ke sini. Itu pasti, saudara. Tapi kan saya tetap katakan di sini, Alkitab juga berkata sama. Gereja yang sehat adalah gereja yang koinonia, sehati. Ada kebersamaan, ada kesehatian satu dengan yang lain.
Sebagaimana perempuan ini juga saya percaya dengan gini, karena tetangganya itu punya kesehatan yang begitu harmoni. Kenapa? Dengan gampangnya dia pinjam bejana-bejana. Itu semua. Nah, jangan terlalu sedikit. Tuhan gak pelit untuk memberkati. Tuhan gak pelit untuk menolong ketika waktunya sudah tiba, ketika kaironya akan tiba. Percayalah, apapun pergumulan saudara, apapun pergumulan saya, waktunya Tuhan akan tiba. Kita akan menerima dan menuai. Tinggal nunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan kapan? Nggak tahu. Kita diberikan iman cuma percaya nanti akan ada waktunya Tuhan. Abraham menunggu waktunya Tuhan berapa tahun? 25 tahun. Sebentar ya? Lama. Yusuf menunggu waktunya Tuhan berapa tahun? 13 tahun. Daud menunggu waktunya Tuhan berapa? Kurang lebih sekitar 17 sampai 20 tahun. Menunggu waktunya Tuhan. Waktu yang sangat panjang. Demikian juga kedatangan Tuhan di dunia ini 2000 tahun yang lalu, di mana dunia membutuhkan Mesias, itu tunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Demikian juga saya percaya. Sekali lagi, rukop ini diberikan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan sudah berikan, pasti Tuhan yang bertanggung jawab untuk gereja ini. Pasti Tuhan akan buktikan, Tuhan akan nyatakan. Nanti Tuhan akan kirim jiwa-jiwa ke tempat ini. Saya yakin itu, saudara. Saya yakin itu. Tinggal ayo kita bangun kebersamaan kesehatan. Jangan kita berperkara dengan Tuhan. Jangan. Mari kita rendahkan hati kita, duduk bersama, berlutut bersama, berdoa memohon kepada Tuhan. Saya percaya sudah. Walaupun mungkin, ya ini mungkin saya tidak di sini lagi, tapi Tuhan tetap bela gereja ini. Tuhan akan buktikan gereja ini, bukan karena saya. Jadi saya ada nggak ada di tempat ini, Tuhan akan bela gereja ini. Maksudnya. Jadi saya ada nggak ada di tempat ini, Tuhan tetap bela gereja ini, karena Tuhan udah berikan gereja ini untuk Tuhan, untuk Dia. Jalannya ajaib sekali, saudara, nggak ada rencana. Kan waktu pertama kita ibadah di sini saya ceritakan. Ketika itu saya berencana untuk kita mau sewa di Ruko Grand Taruma. Di Ruko Grand Taruma udah dapet 1 tahun 60 juta, 2 tahun 120 juta. Saya udah bicara sama pengurus, sama Pak Yono, Pak Hedi dan lain sebagainya. Akhirnya sebelum itu tiba, saya udah ketemu juga dengan LSM lah gitu ya, ada di sana gitu ya. Kalau itu dengan saudara Markus, dengan Pak Maruli juga. Nah, lalu tiba-tiba Pak Sutiono Encong, Pak Yono masih tahu ada ruko yang mau dijual di tempat ini. Udah gitu harganya murah, saudara. Murah banget. 700 berapa, Pak? 720. Lah, di sini jajan sini berapa? 1 M lebih kan? 700 sama Pak harganya sama. Pasaran gitu mah Pak, nggak terlalu mahal. Ya sudah kayak roh Tuhan lah, udah pasti. Enggak, GBT Om Swiyang itu 1,2 dia. Panjangnya lebih berapa? 6 apa 8 meter? Oh, lebih banyak. Iya. Tapi di belakang juga kosong, Pak. Nanti kita bisa beli. Sebelah kosong. Sebelah kosong kita beli. Ya, siapapun penerus saya tetap kita harus dukung. Ini gereja Tuhan, bukan gereja saya. Nah, saudara, tetapi jangan terus sedikit. Saya percaya Tuhan kasih ruko ini mungkin, saudara, bukan mungkin ya, nggak boleh mungkin ya. Yakin sebelah Tuhan kasih buat gereja kita. Kalau Tuhan udah kasih, sudah percaya jiwa-jiwa Tuhan kirim di tempat ini. Saya percaya, aminnya cuma 1 orang. Sudah percaya nggak? Nah, begitu kompak sehati dong. Tuhan kan lihat, Tuhan senang. Berarti nggak sia-sia gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi jangan terlalu sedikit.
Jadi artinya di sini Tuhan akan berkati saudara dan saya. Kalau udah waktunya tiba, waktunya Tuhan, ya. Selanjutnya ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana yang penuh, bejana mana yang penuh, angkatlah, ganti lagi terus gitu ya. Ayat keempat ini artinya apa? Si wanita ini mendengar kepada perintah Tuhan, mendengar suara Tuhan lewat Elisa. Dia taat, dia lakukan itu. Dia bawa bejana udah kumpul, mungkin bisa 50-100 kali bejana kali ya kumpulnya. Dia kumpulin semua, dia tuang minyak yang dari botol sebotol aqua itu. Dia minyak zaitun dia kumpulin sampai itu bejana ribuan liter ada di rumahnya. Ribuan liter. Apa ini bukan mukjizat? Sebagaimana Yesus juga mengubah air jadi anggur dengan 6 gentong yang besar. Ini Tuhan buat mukjizat juga lewat Elisa. Dari buli-buli yang cuma isinya kurang lebih setengah liter, itu bisa memberkati, bisa mengisi bejana-bejana yang begitu banyaknya, yang mungkin jumlahnya ribuan liter. Ribuan liter, saudara. Artinya apa? Si perempuan ini fokus mendengar lalu melakukannya. Saudara, iman itu pengakuan, tapi nggak cukup di pengakuan. Ada juga tindakan. Setelah tindakan ada lagi apa? Tanggung jawab. Jadi iman itu pengakuan, tanpa tindakan bukan iman. Tindakan tanpa tanggung jawab bukan iman. Berarti iman itu ada pengakuan, ada tindakan, ada tanggung jawab. Itu iman. Itu buah dari iman, saudara. Nah, ayat kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, tutup pintu. Setelah itu anak masuk, anak-anaknya mendekat, bejana-bejana itu ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya itu kepada ibunya, tidak ada lagi. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, setelah bejana-bejana semua dikumpulin dari kanan ke kiri kanan, dituang dari buli-buli yang cuma isinya kurang lebih setengah liter, mengisi semua banyak bejana-bejana sampai jumlahnya mungkin ribuan liter. Dia taat, dia tuang terus dengan iman. Saya percaya ketika perempuan ini menuangkan buli-buli minyak yang dibuli-buli itu, minyak zaitun, si perempuan ini taat melakukannya. Dengan iman dia melakukannya dan dia percaya apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan lewat Nabi Elisa akan terjadi mukjizat, dan itu betul terjadi. Air semua bejana yang dikumpulin penuh dengan minyak zaitun. Penuh dengan minyak zaitun. Tuhan melipat gandakan. Nah, selanjutnya saudara, ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah ini, maksudnya kepada Elisa, dan orang ini, dan Nabi Elisa ini berkata, pergilah jual minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi sudah yang kasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-7, si perempuan ini taat lagi. Setelah semuanya bejana ini penuh, dia lapor sama Elisa. Dia nggak diem ketika dia udah terima berkat mujizat Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia nggak nikmati sendiri, dia nggak diem, tapi dia datang kepada Elisa dan dia membawa persepuluhan itu. Jadi persepuluhan ini dia bawa. Jadi dia hitung tuh bejana ini berapa ribu liter semua jumlahnya nih. Dia bawa. Ini Tuhanku, persepuluhan yang aku berikan kepadamu. Saudara, ketika saudara dan saya kita diberkati Tuhan, dan sudah percaya bahwa apa yang saudara terima itu berkat Tuhan. Amin. Berarti saudara harus percaya juga dan saudara harus bawa persepuluhan kepada Tuhan. Persepuluhan itu bukan persembahan saudara, tapi perintah Allah yang harus saudara dan saya taati. Perintah Allah. Persepuluhan itu bukan persembahan, tapi sekali lagi saya katakan perintah Allah. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Si perempuan ini dengan penuh tanggung jawab dia bawa persepuluhan ini kepada Elisa. Lalu Elisa katakan apa? Pergi, jualah minyak itu, bayar utangmu, lalu hiduplah dari lebih minyak itu. Jadi artinya apa? Si perempuan dan dua anaknya hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Dan saya percaya mungkin anak cucunya terus menikmati berkat itu. Karena minyak zaitun itu sama juga seperti sebuah emas pada zaman itu.
Jadi dia diberkati dengan melimpah. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Dalam 2 Raja dari pasal 4 ayat 7 ini bicara mengenai waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan sudah tiba buat saudara dan saya, percaya, kita akan terima mujizat itu. Kita akan terima pertolongan itu. Kita akan terima kesembuhan itu. Kita akan terima pemeliharaan Tuhan itu. Cuma masalahnya saudara, ya, saudara dan saya, betul nggak kita beriman kepada Tuhan? Betul nggak saudara mengimani bahwa walaupun kita hidup dalam waktu dunia ini, waktu yang jahat, tapi satu saat ada intervensi Allah selalu dalam kehidupan saudara dan saya. Dia selalu berintervensi. Dan intervensi Allah itu tidak sebulan sekali, tidak setahun sekali, saudara. Saya yakin enggak. Mungkin dalam 1 minggu sekali-kali Tuhan intervensi. Itu pasti, saudara. Dia intervensi. Nah, ketika dia intervensi, itulah waktunya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Jadi saudara dan saya, walaupun kita ada di dalam waktu yang jahat ini, percayalah, waktu Tuhan itu menyertai kita, ada bersama kita. Satu hal sebelum saya tutup dalam firman Tuhan ini, saudara, doa. Ya. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu kita sedang masuk waktunya Tuhan. Yang namanya berdoa dengan iman, ya, kita berdoa dengan iman, dengan iman, itu kita sedang masuk waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Kita nggak ada lagi di waktu dunia ini. Orang yang berdoa dengan iman itu sedang masuk waktunya Tuhan, memasuki waktunya Tuhan, dan ada di waktunya Tuhan. Itu doa. Jadi kita masuk dalam pengertian, ya mungkin dalam bahasa sehari, dalam bahasa dunianya, kita masuk alam rohnya Tuhan begitu. Itu doa. Saudara. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Firman tidak saya panjangkan, saya undang imam musik naik ke atas. Nah, sudah saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Sedang saudara bangkit berdiri, ya. Kita nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan lagu ini, judulnya Apapun Yang Terjadi. Tapi mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Dengan iman kita lakukan. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dan segala yang terjadi, tetap ku berkata,
kasih dalam Tuhan, kalau kita menyanyikan lagu ini dengan iman kita, bukan karena perasaan, bukan karena kita apa lagi, tapi dengan iman kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap setia kepada Engkau. Aku tetap menyembah Engkau. Aku tetap mengagungkan Engkau apapun yang terjadi. Itulah iman, saudara. Saudara, ketika Allah menganugerahkan iman, sifat iman itu adalah kesetiaan, saudara. Jadi kalau saudara memang beriman, saudara pasti setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan saudara percaya, dengan lagu ini kau percaya bahwa akan ada waktunya Tuhan tiba buat saudara dan saya. Percayalah, seberat apapun masalah dan pergumulan saudara dan saya saat ini, apapun sakit penyakitmu, apapun pergumulanmu, apakah pergumulan keluarga, usaha, pekerjaan, keuangan, kesehatan, saudara percayalah, ketika engkau dan saya berdoa dengan iman, kita sedang memasuki waktunya Tuhan. Dan percayalah, nanti waktunya Tuhan akan tiba. Tuhan gak bisa kita atur dengan permohonan kita, saudara. Tuhan, kita gak bisa intervensi Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan sesungguhnya sedang mengatur waktu untuk datang kepada kita. Saudara, bersyukur kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukur Dia Allah yang telah menjadi manusia. Dia mengalami sebagai manusia yang namanya penderitaan. Dia menderita. Dia diludahi. Dia dirajam. Dia dicambuki. Bahkan ketika dia naik ke atas kayu salib, tubuhnya udah bukan lagi seperti manusia, berdarah-darah, bahkan bagian belakang punggungnya hanya 3 tulang, saudara. Karena 40 cambukan besi, bola besi itu menancap di punggungnya sebelum dia disalib. Sebelum saudara dan saya menderita, sebelum saudara dan saya sakit, dia sudah menderita dan sudah sakit dulu, saudara. Dan di dalam Ibrani pasal 4, firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata bahwa dia sebagai manusia juga mengalami yang namanya penderitaan. Dia juga mengalami yang namanya pergumulan. Jadi ketika saudara dan saya mengalami masalah dan pergumulan, percayalah, dia ikut menderita. Dia ikut merasakannya karena dia pernah merasakan itu sebagai manusia. Orabasi kata karamasi kata karamasi. Orabasi kata karamasi tepekate karamasoka pata karamasi kata karam. Tepekate karamasoka papa karamasoka papa karamasi. Erebede karamasoka papa karamasoka kata. Epede kerebisi kata karamasi kapa karamasi.
melihat setiap anak-anakmu saat ini. Ada banyak masalah pergumulan dalam setiap kehidupan mereka Bapa, dan Kau tahu itu. Bapa percaya Kau tidak tinggal diam Bapa. Kau sedang menyiapkan waktu-Mu Bapa untuk kami semua. Dan kami percaya ada waktu yang Tuhan tiba, sehingga kami boleh bersorak-sorai memuliakan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Percayalah saudara, waktu Tuhan akan tiba buat saudara membuat saya. Kita akan bersorak-sorai dan kemenangan. Kita akan melihat dan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Orang-orang kata-kata masih kepete kata masih kata-kata. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Ora masih kata kara masih kepete kara masuk kata kabara masih kata kara masuk. Haleluya, haleluya. Hamba menyerahkan Tuhan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba menyerahkan juga ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Hamba menyerahkan juga Tuhan gereja ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebab Kau yang bertanggung jawab untuk gereja ini Bapa. Kau sudah berikan kami ruko di tempat ini Bapa. Dan Hamba percaya Kau akan tambah-tambah penjiwa dan Kau yang bertanggung jawab untuk kita Bapa. Terima kasih Bapa buat semuanya ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk semua ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sudah kita nyanyikan lagu ini kembali dengan iman kita. Katakan dengan iman. Di dalam hidupku selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua Tuhan yang hamba Tuhan katakan adalah perkataan dari Tuhan. Dan kami imani Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat Tuhan. Dan saat ini kami mau memberkati gembala kami Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Segala pergumulan, beban hidup Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang menolong, Engkau yang menopang Tuhan. Engkau berkati gembala kami Tuhan, keluarganya, segala apa yang mereka butuhkan Tuhan, Kau cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, firman yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhannya. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan.